alias pesanan 100 unit pesawat jenis CN-235-220 banyak varian MPA guys, atau Maritim Petrol tak semestinya yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki, dan diberi kesehatan yang berpanjangan. Seperti biasa guys, di video kali ini aku ingin mereaksi lagi satu lagi video dari channel update pertahanan yang berjudul heboh negara ini order 100 pesawat angkut militer dari Indonesia. Wah, kita tengok negara mana yang telah menempah 100 pesawat pengangkut dari Indonesia nih. Jom. Seperti biasa guys, di akhir video aku akan memberi sedikit ulasan dan pendapat berkenaan dengan video yang aku react hari ini. Oke guys, apapun teruskan dengan memberi sokongan kepada update pertahanan dengan menekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke guys, tanpa buang waktu, ayo kita tengok video dia seperti mana, informasi dia seperti mana, kita tengok negara apa yang tumpah 100 pesawat pengangkut tuh. Oke guys, jom kita melakukan reaction kita dengan hitungan 1, 2, 3. Perhitungan kita, oke guys, ini Pak Prabowo, PT di sukses besar. Pesawat sukses dari Afrika, Amerika Latin, dan sebagainya. Berita yang mantap lagi, datang dari industri pesawat terbang Indonesia. Usaha dan diplomasi pemerintah Indonesia dalam mempromosikan pesawat-pesawat terbang buatan Indonesia ke luar negeri, sepertinya telah sukses besar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pesawat CN-235 karya anak bangsa yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia atau PT DI dipesan hingga ratusan unit dari luar negeri. Pasalnya, kali ini kapasitas produksi dan penjualan pesawat PT Dirgantara Indonesia ternyata sudah meningkat pesat. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto baru-baru ini membocorkan perkembangan industri pesawat terbang Indonesia saat bertemu secara empat mata dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 10 Juli 2023 kemarin. Prabowo pun mengaku telah melaporkan soal adanya permintaan alias pesanan 100 unit pesawat jenis CN-235 produksi PT Dirgantara Indonesia. Pak Prabowo mengatakan bahwa permintaan CN-235 di banyak negara cukup tinggi, cukup baik perhitungan, kita kurang lebih ada permintaan 100 pesawat CN-235 dari Afrika, Amerika Latin, dan sebagainya. Jadi ini tentu membesarkan hati kita, ujar Pak Prabowo. Prabowo mengatakan ratusan unit pesawat CN-235 telah dipesan dari berbagai negara di Afrika dan di Amerika Latin. Sementara itu, kemampuan produksi PT DI juga sudah meningkat. Artinya, pesanan pesawat untuk jenis C235 saja kali ini dari PT DI mencapai 100 unit, dan itu baru dari jenis pesawat CN235 saja, belum lagi pesawat yang lain-lain. Pastinya CN235 ini pun dipesan dengan berbagai varian, mulai dari CN235 jenis pesawat angkut militer, hingga CN235-220 MPA atau Maritim Petrol Aircraft yang dilengkapi dengan teknologi canggih untuk pengawasan dan pengintaian laut. Lantas seperti apa kelanjutan berita yang cukup mantap ini? Setelah ini banyak kita varian, bahas satu guys. persatu. Tak semestinya CN235. Formulasi Pak Menhan kerja dan sebagainya, mereka sekarang mampu. Laporannya kedua PT 8 dari yang tadinya 2-3 setahun, sekarang mereka mampu 8 CN235 setahun. Selain itu, Bapak Menhan kita juga menyebut PT Dirgantara Indonesia saat ini telah mengalami revitalisasi sehingga produktivitas perusahaan itu menjadi meningkat, dari yang awalnya hanya bisa memproduksi pesawat CN235 sebanyak 2 unit per tahun, kini menjadi 8 unit per tahun. Pak Prabowo katakan sekarang setelah dari revitalisasi ada reformasi prosedur kerja, mereka mampu laporan PT DI mampu memproduksi 8 dari yang tadinya 2-3 unit per tahun sekarang mampu membangun 8 unit CN235 setahun, ujar Pak Prabowo Subianto.
Peningkatan yang sangat-sangat besar. Bayangkan dari yang tadinya hanya 2 unit setahun kini menjadi 8 unit setahun, artinya kapasitas produksi dan kemampuannya pun naik 4 kali lipat. Maka dari itu, kini pemerintah pun terus mendorong perkembangan industri pertahanan Indonesia agar lebih efisien, produktif, serta inovatif dan tidak malu-malu kerjasama dan siapapun yang bisa membawa nilai tambah. Bagi kita, ujar Pak Prabowo Subianto. Tidak malu-malu kerjasama dengan siapapun yang bisa membawa keuntungan, guys. Nilai tambah. Nilai tambah bagi kita. Perkembangan industri pertahanan di Indonesia tersebut pun telah dilaporkan Pak Prabowo kepada Presiden Jokowi dan menurutnya, Presiden pun merasa puas dengan perkembangan industri pertahanan nasional Indonesia. Kemudian, selain itu Pak Prabowo pun menyampaikan laporan terkait kerjasama di bidang pertahanan kepada Bapak Jokowi, diantaranya yaitu, ada pelatihan kerjasama oleh prajurit perwira dan bintara pada negara lain. Pak Prabowo katakan mereka meminta kita ke negara mereka untuk melatih pasukan mereka ini, saya kira menunjukkan Indonesia terus dihormati dan menjadi panutan banyak negara terutama negara-negara dari benua Afrika, ujar beliau. Dengan ini sepertinya, kini usaha dan diplomasi pemerintah Indonesia dalam mempromosikan kemampuan dan produk-produk Indonesia di kancah dunia mulai berhasil dan sukses besar. Dan kini walaupun banyak pihak-pihak asing yang ingin mencegah kemajuan bangsa Indonesia, harapannya negara kita Indonesia dapat mendobrak semua rintangan itu, dapat terus maju, dapat terus tumbuh, menjadi negara produsen yang dikenal dan disegani oleh dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Demi Indonesia maju, salam Indonesia. Oke guys, terbaik informasi. Oke guys, itulah tadi video kita yang berjudul heboh negara ini order 100 pesawat angkut militer dari Indonesia. Yang dia katakan tadi kemungkinan dari Afrika. Oke guys, video ini datangnya dari update pertahanan. Wah, semakin maju ke hadapan PT Dirgantara. Dia mendapat tempahan 100 biji pesawat pengangkut CN-235 dan pelbagai lagi varian lah. Banyak tadi yang dikatakan. Yang saya tak berapa nak ingat. Tapi yang saya selalu ingat adalah CN-235. Sebab itu adalah kapal yang kapal pesawat yang digunakan selalu untuk militer, untuk pengangkutan. Jadi amat penting lah untuk mana-mana negara. Jadi CN-235 akan diproduksi lagi dalam 100 dan lain-lain varian juga dalam 100 tuh untuk dijual ke negara-negara yang memesannya lah. Sungguh beruntung. Beruntung Indonesia mempunyai ada syarikat perakitan pesawat macam tu seperti PT Dirgantara tu, sebab ianya akan memberi impact yang positif kepada perekonomian. Jadi bila kita jual, orang beli, duit masuk. Jadi kita untung. Oke guys, semoga PT Dirgantara akan lebih maju di masa-masa akan datang. Sekarang ni membuat pesawat pengangkut, kemungkinan di masa akan datang akan terbinanya, akan terciptanya pesawat tempur. Pesawat tempur yang canggih-canggih di masa akan datang. Kita mana tahu dalam 10-20 tahun lagi akan datang, dunia semakin canggih. Indonesia, terutama sekali PT Dirgantara, mampu membuat pesawat tempur makin canggih, makin sangar. Oke guys, apapun itu sekadar informasi, tapi ianya berlaku, informasi yang betul yang kita dapatkan dari channel update pertahanan. Jadi apapun, semoga korang membuka minda dan mempelajari sesuatu yang baru di melalui video-video ini. Oke guys, sekian saja dulu video kita pada kali ini. Kita jumpa next video. Apapun, jangan bangga diri, jangan sombong diri, nanti makan diri. Oke guys, apapun, akhir kata salam sayang buat warga Malaysia, Indonesia dan di seluruh dunia. Salam damai, lancar tarigas. Baby, you give me ice and
wind and rain. You're some kind of butterfly.